supaya kita selamat dari kejahatan manusia. Apabila akan tidur di mana saja kita berada, bacalah ayat itu, wasilah ayat itu, dan wasilah Rasulullah. Insya Allah kita selamat. Itu sebab untuk membasuh. Yang dibasuh dodot kira. Mana dodot kita nih? Kan lali. Dodot kita nih ini loh. Jasmani dan hati sanubari ini dodot pakaian roh. Betul apa yang difirmankan Allah Ta'ala, wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Rasulullah terancam bukan waktu hidupnya saja, itu kan waktu sampai waktu wafat ratusan tahun pun akan terancam makomnya oleh orang-orang yang jahat. Dalam sejarah mulai 4 tahun 411 Hijriah sampai tahun 678 makomnya Nabi Muhammad sudah digangsir, orang akan dipindah sampai 5 kali makomnya Nabi Muhammad itu. Ada yang BCI kalau makomnya Nabi Muhammad bisa dicuri, jenazahnya dibawa ke negara lain, semua umat Islam seluruh dunia akan berbondong-bondong pindah ke negara itu, menjadi negara makmur. Jadi sampai wafatnya pun masih dijahati orang. Jadi mulai selama 267 tahun mengalami 5 kali jenazah Nabi Muhammad digali orang akan dicuri. Di sini perlu saya sampaikan yang pencurian yang ketiga saja. Tidak saya berinci 1 sampai 5, yang 3 saja. Karena ini nanti lama selak kebengen. Pada tahun 557 Hijriah, tahun 557 Hijriah, pada waktu itu Mesir dikuasai oleh Sultan Nuruddin Asy-Syahidi. Sultan Nuruddin Asy-Syahidi. Dan menterinya namanya Jamaluddin Al-Musili dari negeri Musul. Menterinya namanya Jamaluddin Al-Musili. Sultan
Nuruddin Asyahidi pada suatu saat sholat tahajud. Sholat tahajud. Setelah sholat tahajud baca wirid-wirid. Setelah itu tidur. Di tengah-tengah tidur itu bermimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah dalam mimpi itu menunjuk dua orang. Tolonglah aku terhadap kejahatan dua orang itu. Tolonglah aku terhadap kejahatan dua orang itu. Kemudian ngelir kaget. Apa takwil mimpi ini? Kok saya ketemu Rasulullah dan Rasulullah minta tolong terhadap dua orang yang rambut berikal. Kemudian tidur lagi, mimpi lagi, ketemu Rasulullah. Tolonglah aku dengan menunjuk dua orang itu. Akhirnya setelah itu baca wirid-wirid lagi, tidur lagi, mimpi lagi, ketemu lagi. Mimpi ketemu Rasulullah. Tolonglah aku dengan menunjuk dua orang itu. Setelah itu tidak bisa tidur. Kemudian manggil menterinya yang namanya Jamaluddin Al-Musri, dipanggil. Jamaluddin, saya kok mimpi malam ini mimpi begini. Langsung malam itu manggil menterinya. Adalah apa kok Sultan malam-malam manggil? Mungkin ada masalah yang sangat serius. Kalau dipanggil, saya mimpi begini. Jamaluddin orang yang soleh, orang yang lurus. Setelah itu Jamaluddin, Sultan tunggu apa lagi? Sekarang malam ini mari berangkat ke Madinah. Dengan diam-diam. Akhirnya membawa 20 orang dan membawa harta benda yang banyak berangkat ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, pengumuman Sultan Nuruddin Asyahidi akan bersodakoh kepada penduduk Madinah supaya semua antri dan didaftar namanya. Berbondong-bondong. Terus semua diberi sedekah uang. Masalah mimpi dirahasiakan. Kemudian satu persatu penduduk Madinah yang menerima sedekah itu dicocokkan oleh Sultan. Barangkali ada yang cocok dalam mimpi itu. Selesai semuanya, tidak ada yang cocok. Kemudian Sultan Nuruddin tanya, apa masih ada penduduk yang belum menerima sedekah? Jawabnya, hanya tinggal 2 orang yang tidak menerima sedekah. Karena orang itu kaya, orang itu soleh, kaya. Kalau malam sholat tahajud di Raudhah Masjid Madinah. Raudhah masjid dekat.
Kalau siang puasa. Dan kalau pagi ziarah ke Makom Baqi'. Kalau hari Sabtu ziarah ke Masjid Quba. Dan ahli sodako. Orang-orang yang kekurangan mesti ditolong. Yang punya hutang disauri. Saking apike. Oh. Itu tidak datang karena kaya. Coba panggil sini. Oh. 2 orang itu dipanggil. Teko. Kemudian Sultan Nuruddin. 2 orang ini cocok untuk Ibn. Rambutnya. Kita koni. Kamu orang dari mana? Saya dari Maroko. Kepuramu di sini saya sudah lama, Sultan. Ingin menunaikan ibadah haji, tapi alhamdulillah tahun ini baru saya bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi saya nunggu di sini. Saya perlu dekat kepada makom Rasulullah. Jadi saya dari Maroko. Nyewa tempat di dekatnya makomnya Rasul. Di mana rumah yang kamu sewa? Di sana dekatnya. Budal. Sultan itu nyelidiki rumah. Masuk rumah memang harta benda banyak. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Wah, pujian penduduk Madinah itu hebat ya nopo. Muji mana? Memang 2 orang itu soleh. Dan yang ketemu di rumah itu hanya buku tasawuf. Wah, tambah hebat. Oh, subhanallah, Sultan. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Tapi kalau dalam mimpi kok cocok 2 orang ini. Dengan diam-diam Sultan sendirian nyelidiki. Ada tikar. Tikar dibuka, di situ tuh terowongan mengarah ke makom Rasul sudah dekat. Badi nyolong makom Rasul, jenazah Rasul. Wah, ini jelas. Akhirnya orang itu ditangkap, takon, nangis. Lah ya nek isuk niku mesti nama makom pakai mbuak lemah niku lho dadi makom. Diwadahi tas. Terus ya. Kamu bagaimana? Ngoceh bahwa kami disuruh orang beragama lain untuk mencuri makomnya, jenazahnya Rasulullah akan dicuri. Saya kira perbuatan saya akan menemukan kebahagiaan, dapat keridhaan ilahi. Nangis itu. Tapi sudah dekat itu wadah koyok hork kota Madinah, koyok hork. Kurang saidik mawon. Akhirnya diputusnya 2 orang itu dihukum pancung di dekatnya makom Rasulullah. Mate karo. Akhirnya
setelah Sultan Nuruddin kembali ke Mesir, orang-orang yang jadi pegawai yang agamanya sama dengan orang itu ditekan. Kemudian Sultan Nuruddin mengambil sikap, makam Rasulullah digali sekeliling, dipasang tembok lapis telu, timah dicor, supaya nek antek kemari mboten sampai kena. Dadi lapis, dadi makam Rasul sakniki ngisor niku pun tembokan. Dadi nek saiki gak iso digali. Cor. Niku sing nembok niku Sultan Nuruddin Asya. Ya, sampai sudah berupa makom pun masih dijahati. Nah, nemenan ya. Tapi wallahu yaksimuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ayat itu ada di Al-Qur'an. Purun golek dhewe. Nek kangelan tak dudu longgone. Wallahu yaksimuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Saya tunjukkan tempatnya suratnya saja. Adapun nomor ayat cari sendiri. Surat Maidah. Surat Maidah. Oleh sebab itu, supaya kita selamat dari kejahatan manusia, apabila akan tidur di mana saja kita berada, bacalah ayat itu, wasilah ayat itu, dan wasilah Rasulullah. Insya Allah kita selamat. Wallahu yaksimuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak menunjukkan jalan untuk bisa menjadi orang itu. Tidak bisa. Jadi, tapi kalau akan membaca itu, pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian baca salawat kepada Nabi Muhammad, wasilah kepada Nabi Muhammad. Jadi kita ini umat Muhammad, wasilah kepada nabinya. Yang nabi itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Wallahu yaksimuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Apalagi ini bulan 1 Hijriah. Tanggal 1 hari Kamis akan macam-macam muncul, macam-macam. Ada yang positif, tapi ada yang negatif. Kesenggol titik murup, banjir panas, badai, kebakaran, dan akan banyak timbul hal-hal yang tidak diduga-duga, baik pun dari laut maupun dari niki seluruh dunia. Batu ngiri kita
harga manusia sudah tidak ada harganya. Yang ada harganya itu mas-masan. Jawa manusia koyok murah atos-atos. Kalau akan tidur bacalah wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Insya Allah kalau kita mengamalkan itu dengan wasilah Rasulullah, kejahatan apapun tidak akan menimpa kepada kita. Kejahatan manusia. Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh kemanten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dada tira. Dada tira kumitir bedah ing pinggir dandamana jelumatana kanggo seba mengkusure. Pumpung padang rembulane, pumpung jembar kalangan, tak sorak huri. Itu yang menyusun pandita wening ulama rakyat, sufi negarawan, guru bangsa, Sunan Kalijaga. Syair itu bersumber dari mana? Lir-ilir itu sumbernya dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man wulida lahu waladun fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurru ummusibyan. Barang siapa yang mempunyai anak yang lahir fa'adzana fi udhunihil yumna, diazani telinga kanannya, wa aqama fi udhunil yusra, dan dikomati telinga yang kiri, lam taduruhu musibyan, tidak akan membahayakan sandupayane jin yang namanya musibyan. Setan yang namanya musibyan tidak akan bisa mengkecoh anak itu. Dari hadis itu kemudian disusun menjadi syair lir-ilir. Lir-ilir itu tandure wis sumilir, lahir, mengenai anak yang lahir itu lir-ilir tandure wis sumilir. Gembiranya orang tua bagaimana? Garuk tanduran yang diharapkan beberapa tahun sudah lahir. Sudah tentu kalau hidup tak ijo royo-royo. Ijo itu isyarat hidup. Sangka selengi seperti senenge kemanten anyar. Memang kemanten anyar iku seneng nek patut. Nek gak patut susah. Beberapa hari itu ada orang guru ke tempat saya
putranya seorang kiai wis 3 tahun gak patut. Disangka kula niku mempunyai minyak patutan. Mohon dikongkon matutno. Kula jawab baca saja bismillahirrahmanirrahim sing kakek kula patut dhewe. Nek gak patut ndablak. 3 tahun kok gak patut. Jadi gimana kalau mempunyai anak sehat kan gembira. Tangisnya anak yang baru lahir saja sudah menimbulkan gembira. Seperti gembirane kemanten anak. Tapi apa cukup itu saja? Tidak. Si Cah Angon itu disarankan supaya menekno blimbing. Jangan penekno blimbing kuwi. Blimbing niku napa isarah blimbing? Begitulah hebatnya Sunan Kalijaga. Blimbing itu pada umumnya blingirnya niku enten 5. Untuk apa? Blimbing itu dipenek. Yang dipenek bukan blimbingnya, wite. Lunyu-lunyu panak memang lunyu. Nek wis kena blimbing kanggo apa? Kanggo membersihno pakaian. Kanggo mbasuh dodotira. Dodotira niku pakaian. Napa blimbing 5 niku? Blimbing 5 niku zuhur, asar, maghrib, isya, subuh mulakno adzan. Kuping tengen diazani, kuping kiwa dika mati. Jadi niku salat 5 waktu. Salat kok kanggo mbasuh dodotira. Hadis menerangkan masalu sholawatil khamsi, perumpamaane salat 5 waktu itu kamasali naharin azibin jarin, seperti sungai yang mengalir di rumahnya orang-orang. Jadi salat 5 waktu itu ibarat air suci. Itu sebab untuk membasuh. Yang dibasuh dodotira. Mana dodot kita niku? Kan lali. Dodot kita niku ini loh. Jasmani dan hati sanubari ini dodot pakaian. Pakaian roh. Dan ini yang kena dosa. Ada dosa liwat mata, ada dosa liwat lesan, ada dosa macam-macam maksud. Ini harus dibersihkan dengan blimbing 5 itu. Dodotira. Jadi untuk basuh dodotira. Jasmani ini pakaian rohani. Jadi yang bisa pidato, bisa ngrungokno pidato, bisa cinta dan bisa mencintai, yang bisa sholat, itu hakikatnya rohani, bukan jasmani. Jasmani ini cuma nempel mawon na rohani. Nek ditinggal rohani ini ya geblak. Geblake si A wis 40 dina ning geblak. Pakaian. Nah, pakaiane jasmani iki ya pakaian biasa niki. Sangka cedhili sanga kain niki.
Jadi kalau ada misalnya ada orang yang sholat celonoan sarungan, jangan dikira yang sholat itu celonone. Nah. Jangan dikira yang sholat itu sarunge. Kok ono sual sholat? Yang sholat itu yang di dalamnya pakaian celono itu. Di dalamnya pakaian celono juga pakaian lagi, yaitu pakaiannya rohani. Oleh sebab itu kalau kita waktu sholat lupa, hanya yang diiling itu, yang diingat itu cuma berdiri, rukuk, sujud, lahir itu, tapi lupa hakikat sholat. Itu namanya selama ini yang sholat itu adalah sualnya. Kan rugi. Kanggo masuk dodot ira. Dodot ira niku dawir bedah. Bedah pinggire. Cepet-cepet dondomono jlumatono. Bedah karena dosa. Cepet-cepet tobato. Didondomi, dijlumati. Nek wis foto gak beda kanggo apa? Kanggo sebo mengko sore. Apa sebo? Bakal sowan nerima panggilan dari Allah yang Maha Kuasa. Makanya mboten kok kanggo sebo engko awan mboten sore. Sore niku mendekati surup. Semua niki jange surup. Mana sore. Kanggo sebo mengko sore. Jadi maknane niku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bisa kembali kepada Allah sesuai dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, niku 5 kalimat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun itu rujukan, rujuk itu kembali. Artinya ilmu, lepas, sangkan, paran, dumadi. Niku asali dari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ini dari Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Jangan kembali kepada bumi, itu kan jasmani. Jangan kembali kepada alam jin, kembali kepada Allah. Kalau bisa kembali, otomatis gembira. Wa basyiril mu'minin dalam Al-Quran. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Niku sing diarani tak surak hore bahagia. Niku maknane lir.